Selamat datang kembali di podcast. Jadi di episode kali ini kita mau berbicara tentang masa kecil. Betul. Ya, masa kecil. Tapi masa kecil luas sekali dong pembahasannya karena sekolah. Ya. Terlalu luas gitu, masalah sekolah, masalah main-main. Jadi kita akan lebih spesifik ke tentang kenakalan yang diperbuat saat kecil. Masa kecil. Hal-hal yang terlarang lah. Iya, bisa tapi kita melewati batas. Yang bisa dipikir memalukan. Ya. Memalukan. Tapi ya begitu nih, seperti teorinya tuh adalah tragedi plus Waktu. sama dengan komedi. Betul. Jadi biasa mungkin kalau pada saat waktu itu toh mungkin maraki atau malu. Tapi pada saat sekarang dicerita jadi Lucu. Atau bisa juga tidak lucu. Ya, bisa. Berarti Bisa itu dong, waktunya, bisa. ya, waktunya enggak tepat. Nggak tepat mungkin. Dan kenapa kita membahas kenakalan masa kecil? Karena kita sadar penonton kita banyak anak kecil. Siapa tuh Halo, adik-adik yang masih SMP, yang masih belum pakai BH. masih sudah belajar pakai BH gabus. Iya. Masih Iya, tahu. Makanya kita suguhkan yang begitu-begitu. Yang pakaian dalamnya masih dicucikan. BH gabus yang kalau di pantai ini. Astagfirullah. Aman gitu teh. Aduh. Kita kasih, siapa tahu di antara mereka ada yang baru-baru juga udah narasa tuh. Nah, kita sudah sudah bertahun-tahun yang lalu itu, nah dia baru narasa. Apalagi kalau kita bahas masalah bertahun-tahun lalu, ada bapak di sini. Iyalah. Kalau dia sudah bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun lagi, Bung. Dia abad nih. Tapi dia masih remaja sebenarnya. Oh, jelas. Remaja masjid. Kan remaja masjid biasa biar umur 40-an. Iya, biasa bikin kaget kita biasa bikin kaget di rumahnya orang. Jadi kalau rapat remaja masjid, kenapa ini masih ada di sini bawa mie anak? Yang saya ketua kedua. masih remaja dibilang gitu. Remajanya minta uang 40 tahun. Tidak nelihat. Begitu rata-rata. Kayaknya kalau semakin tua umur remaja juga itu semakin tinggi. Kayak kader partai juga biasa. Dibilangin kader muda padahal umurnya 50. Aduh gitu. Karena kayaknya ada dulu kader partai yang dulu yang umurnya mungkin kayak 90. Apa dia bikin Bisa bertahan hidup sampai 90 tahun. Ya, lumayan itu kalau di Indonesia nah. Dibilangnya dia dewa bukan kakek. Dewa. 90 Pak dia tembus. Lumayan itu. Kenakalan remaja. Jadi kader partai dia. Jauh sekali. Jadi apa ini? Dimulai dari siapa dulu? Siapa kira-kira yang punya kenakalan yang paling brutal lah, bisa dibilang paling brutal. Bisa saya bungkus dulu diriku. Bisa saya bungkus diriku. Ya. Saya tuh waktu kecil dulu. Kayak dilarang gak keluar sama cikgu. Iya, jadi terbilang ya anak-anak kenakalanku itu lempari sapu macet lah kan. Kenakalanku itu paling kayak enggak pernah ya. Saya mentong yang saya jadi objek kenakalannya orang-orang justru karena saya yang manja. Aduh, tidak mungkin lah. Tidak Pasti ada kenakalan kecil atau hal-hal memalukan waktu mau kecil apa begitu. Tidak mesti dibilang. Ada. Enggak. Memalukan ada, bukan nakal. Enggak, tapi maksudku tidak mesti dibilang ini memalukan di ruang lingkup sekolah kah atau biar di lingkup keluargamu saja, di rumahmu kan. Ada anjing. Cocok maksudku mungkin pernah aku lakukan sesuatu yang kasih marah betul kini. Ada. Tuh orang kenakalan kok. Pernah kamu lari dari rumah. Nakalnya nih. Weh, kau pikir saya tidak pernah lakukan itu? Pernah kau juga? Pernah, Bro. Ya, pernah kau juga ya? Orang tua aku yang mau lari dari rumah. Saking nakalnya tuh orang tua yang tidak tahan. Kayak enggak cocok tinggal di sini rumah deh. Kayak enggak cocok jadi orang tuamu deh. Cari orang tua lain. Tapi dia yang tulis surat macanya sama pacenya. Nak kamu jahat kau. Tapi sejujurnya tidak boleh sembarang bilang ini bro karena baru saya tahu paceku sering nonton juga. Aduh. Oh. Serius kak. Kenapa tiba-tiba pecimu sudah bilang begini ya? Kapan kau bikin itu yang sama teman lo berdua di atas motor baru-baru?
Di atas motor baru dia. Baru aku bilang, kau cari emailnya Pak Cemo, kita blok pakai akun teras kos. Tiba-tiba aja mati jadi. Kok bisa? Nah, sama sepupuku juga biasa kirim Kang Dan bilang ada video baru. Aduh. Harus kita cari emailnya Pak Cemo ya. Harus lebih hati-hati sih. Harus kumpul emailnya keluarga. Iya. Itu juga cara lebih bagus begitu ya. Jadi saya agak pendiam. Tidak. Sebentar tidur dia tiba-tiba ada di depan kamarnya pacarnya ketok-ketok pakai parang ya. Ya, kenapa itu di videomu ya? Tapi tidak ada tuh maksudnya tidak ada masalah biar orang tuamu atau keluargamu pernah nonton, tidak ada alasan untuk kau membongkar kenakalan masa kecil. Itu salah satunya. Saya pernah kenakalanku itu kayaknya karena pernah mau kabur dari rumah. Tapi bukan kenakalan itu, Pak. Itu lebih ke ngambek. Ya, lebih ke bukan masalah kenakalan itu tuh kayak apa ini yang lebih kepada apa yang kau perbuat, bukan bilang kabur kau dari rumah. Bukan kenakalan itu, Pak. Bukan. Ya, kayak misalkan rusak ada yang rusak. Pernah, iya paling ada nih asli nih. Jadi tapi bukan saya buat, tapi sama yang lagi main-main tuh sama kaceko, sama teman-teman di masjid. Tuh di masjid ini kaceko dia lempar kain. Namanya anak muda dia lempar kain tersangkut di kipas angin. Kipas angin menghantam lampu masjid. Hah? Kenapa bisa? Iya, gara-gara terlalu besar mita. Anunya jangkauannya itu kain. Maksudnya lampu masjid? Enggak, kan kipas. Nalempar kain. Di dalam masjid. Iya. Kipas yang atau kipas yang ini tuh yang ada baling-balingnya. Nah, tersangkut ke kain, otomatis kan tambah melebar gitu. Jangkauannya ini kipas dihantam lampu. Tidak, saya tadi di imajinasiku kukira di rumahnya jadi jauh. Tidak, di masjid. Di masjid. Mengerti, Mak. Pas pecah tak. Bunyi misal lewat maghrib. Bilang dah sholat ini. saya orang pertama lari di rumah dan bilang, "Ma, jangan pergi masjid." Sholat saja di rumah, Ma. Sholat saja karena akan ada pembantaian kan. Nah, itu dia lari ya. Karena kurasa memang keset kan dulu saya waktu sekolah dibully Kak. Oh iya. Saya tempat Keset. Iya, sering dibully. Dibully memang karena saya dulu waktu kecil nomaden Kak. Apa itu nomaden? Pindah-pindah. Berpindah-pindah tempat Kak. Jadi kan tropus. Jadi pindah-pindah tuh dari dimutasi terus Pak Ceko potong-potong. Aduh, amputasi. Tidak, dimutasi. Amputasi juga dipotong anjing. Iya kan sama-sama dipotong. Cuma utuh je Pak Ceko, cuma dikasih pindai. Cuma kayaknya emang lebih jauh amputasi. Tidak, kalau amputasi istilah dokternya. Kalau mutilasi istilah kasarnya sebelumnya. Dimutasi Pak Ceko tuh, dipotong-potong. Iya kan. Dimutasi jadi setiap tempat baru, nah baru lagi yang bully ya. jadi berharap ini tuh dari tempat sebelumnya kan bilang wah tempat baru suasana baru asik nih. Saya akan merdeka di sini. Tidak juga. Saya sampai bahkan pernah tuh di tempat baru di Kendari makanya saya kayaknya bakal jadi raja pertama ini karena saya sudah kuat ini sebelumnya. Raja saya lebih lemah dari perempuan ternyata. Siapa mau saya lindungi? Padahal pindah pulau. Bukan pindah pulau, pindah apa? Provinsi. Iya, provinsi. Masih satu pulau, Bro. Sulawesi. Iya. Mungkin kalau tahun-tahun SD kecuali pindah di Aljazair. Nah, itu pindah kayaknya. Pindah Ya, jadi jadi buat teman-teman misalnya yang nonton yang waktu SD ini, kalian fuck. Anjir deh. Tapi kurasa apa namanya sekarang saya dulu sih. Kenapa kentut gue? Tertutup misal kentut kena. Tidak, harus ditutup ya. Kan masuk angin ke orang tua. Enggak, tapi kalau sekarang tuh kayaknya kemungkinan yang terjadi kayak begitu Pat. Mungkin masih bisa Ji. Iya. Masih ada Ji kemungkinan masih bisa kan dibully Mas. Enggak, maksudnya untuk generasi yang sekarang tuh walaupun mungkin ada nih kayak HP apa anak kecil bisnis pakai HP tapi kemungkinan yang kayak kenakalan begituan masih bisa terjadi toh. Iya. Bukan dibully.
yang itu tadi yang apa namanya yang nakas. Oh iya, kain. Karena kan di anak-anak kompleks kan biasa begitu tuh, main di masjid apa tuh. Weh, sumpah ya, demi Allah nih, kalau masalah nakal masih kecil tuh mungkin masa nakalku saya tuh remaja gitu. Kayak SMP begitu, SMA baru mulai. Iya, SMP baru mulai kok kayak main perempuan. Ya, bandar udara. Iya, bandar udara. Atau bandar Lampung. Iya, bisa. Atau TPC bandar. Anjing Lampung. Bandar. Tapi saya kenakalan masa kecilku tidak akan mungkin dilakukan anak zaman sekarang. Aduh, iya sih. Zaman anak sekarang itu terhitung saya sama Isnul. Jadi tangan 2000-an tidak mungkin, 2000-an kayaknya tidak akan dilakukan. Seperti menggali jebakan untuk kuda tentara VOC. Saking tuanya. Ngeri memang kenakalan tau. Ngeri memang. Gambaran lah. Untuk gambaran ini lah, gambaran perbedaan tuh. Saya kelas 2 SMP, kuliah mini orang. Kuliah yang kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya kuliah. Saya SD, berarti saya SD. Mau panakukan dulu masih Diamond namanya. Iya di Diamond. Diamond. Iya, Diamond. Orang-orang ini tuh pasti kayak orang tua dulu bilang ayo dulu ke Diamond. Bukan MP kayak sekarang. Ayo ke Diamond. Orang-orang tua dan orang-orang pinggiran kayak saya. Masih ada dulu Maricaya. Yo. Dan dapat Kembang Melati. Fashion Park. Fashion Park udah sekarang jadi apartemen kayaknya. Iya. Ada rumah-rumah kaca. Kembang Melati sekarang jadi Universitas Indonesia Timur. Kayak Fashion Park gitu, Kembang Melati yang tempat namanya. Aku tahu saya itu ya karena saya kan bukan orang sini. Oh, yang tempat permandian ya. Kayaknya bukan Fashion Park itu di bagian lantai atas. Bisa kembali ke topik. Oh iya tahu. Kenakalan masa kecil kok. Oh, yang itu selain menggali nah. Iya. Selain mengaji suka aja iseng-iseng, Bu. Tidak nakal banget sih, iseng-iseng timba-timba apa istilahnya kalau angka rocek. Oh, iya. Iseng banget itu. Asli iseng banget sih. Iya, tapi dulu ada bisa yang orang yang apa anak kecil biasa yang pasang cermin. Yo. Cermin di kakinya tuh. Temanku dulu. Sama lemarinya dia. Kupikir gitu, lepas sebelah kupikir gitu, siapa sebenarnya penjelas dan yang baik orang. Cuman ada temanku bawa cermin tapi sama lemarinya kan berat. Itu jalan tuh. Masalahnya sempat jadi tapi dulu. Dari 1 minggu lalu kupikir itu sebenarnya. Oh, itu yang pantas kan tentukan masa kecil. Semangat itu bawa tidak. Bisa coba tiba-tiba jadi terpanggil kembali tuh dengan aneh orang. Itu suka karena kayak satu tempat mengajar tuh ada kayak masih pinggiran dulu Popo tuh tapi sekarang agak gabung di Popo begitu tuh. Itu yang masih mengaji pedesaan yang. Oh, yang habis mengaji bawa air tuh. Iya, yang cara mengaji lepratun sak dungkana. Aduh, sak dungkana. Saya serius Kak, mengajiku saya tidak pakai begitu nah. Sebagai begitu. Pas juz amma saya. Saya juga. Ada tuh enggak pakai ikro. Enggak, jadi langsung ada tuh juz amma yang begini je. Yang apa yang dimulai dari Al-Fatihah dia. Nah, saya dari begitu. Dia lama Jo. Makanya saya lama baru pintar mengaji saya justru gara-gara itu udah pintar ke mengaji karena tamat ikro. Pas pindah kan nomaden Kak. Berarti ikro kok dong? Iya, tapi nomaden Kak. Jadi pas Kak pindah dia bilang, jangan ini baca kitab gundul." Juz amma nano kan Kak. Kitab gundul. Kucek. Iya. Aman ya. Lanjut saja ngobrol saja. Iya. Langsung juz amma. Tapi ini saking mauku nakal dulu, lari-lari aja ke masjid, lari-lari main buru-buru. Selalu ada ancamannya itu guru mengajiku. Dia bilang, "Awas kok, gue lapor itu macemu." Karena takut kami memang saya sama macem-pacekku tuh. Enggak bisa, anak mami kami memang dulu saya. Pindah-pindah mengajak juga dulu. Pertama ada di masjid Kak mengajak. Mana juga ada yang menetap karena semua perempuan. Gua siang keterus. Tidak ada tenang. Perempuan itu begini semua kalau ada 6 tahun saya dari SD 6 tahun untuk mengaji yang habis mengaji piang kaya 6 tahun angkat air, Bro. SMA baru pintar ke SMA aja. Pantas agak berat sih. Iya, 6 tahun bawa ajar kan tuh. Enggak tahu
kepercayaan memang kayak guru-guru mengaji. Iya, yang kayak di pinggir di daerah pinggir kayak itu begitu tuh mungkin carana mengabdi sama guru tuh menghormati guru apa kan tuh. Iya. Pokoknya ada memang anunya itu apa kayak ember-ember khusus saya di baknya bak mandinya memang. Kau juga disuruh angkat Iya, air juga kalau pulang setiap pulang sore pulang mengaji angkat air. Tuanya kalian deh. Tapi waktu baru mau masuk belajar mengaji dikasih minum dulu kelapa muda sama gula merah, susu. Enak kita. 1 minggu berhenti baru masuk lagi bulan. Supaya makan lagi kelapa muda. Aduh. Jadi murid baru kok lagi, cukur baru kok. Tapi kenakalan itu kayaknya kalau masih kecil kenakalan begitu jadi tidak yang terlalu ada kan. Kayak SMP baru mulai mungkin SMA. SMP menteng sama SMA tuh remaja-remaja ya fase-fase pencarian jati diri lah. Iya. Cuma kalau kau ya apa yang kalau saya yang paling kuingat ini nah. kan ini kan di rumahku di kampung tuh dulu sekarang dulu tuh di belakang rumah gitu di sini bukan di Kolaka. Di belakang rumahku itu ada kebunnya orang kebun coklat tuh pernah kau lihat buah coklat iya pernah ada juga kebun di Bantai iya toh buah coklat tuh jadi ada buah coklat di belakang rumah tuh itu punyanya tetangga. Nah belum tiba saatnya belum tiba masa panen tapi memang berbuah itu. Nggak tuh itu hari apa aku kerja ke belakang nggak bawa parang tuh kayak iseng ya aku cabut pojok lain satu-satu saya potong dia datang yang mengaku sama Pak Ceko dia batuku dipukul anjing masalahnya tuh udah lihat itu penjaganya tuh iya tidur begini di belakang sambil ku potong-potong itu ada yang punya kayak pergi mungkin nacek pergi nacek kebun atau nali aja deh naliam itu mungkin buah-buah yang jatuh nah pun dia bilang anak kasih coklat dan di situ dihantam pakai kayu kan di situ yang kebayangkan tuh itu ada itu penjaganya dia duduk di kono mau habis kopinya mau pulang bilang tumben yang dari masalah ini di sawahku es dan lapar tuh bangun dari mentalnya kamu ini senapa baru dan aku tahu aku pikir tadi tiba-tiba kayak mau potong-potong nah bagus kayaknya kalau jatuh semua di pohon buah orang deh belum siap panen dong ini dan kau bayangkan nih kalau ku potong semua dia ruginan juga. Saya kira dengan ada yang punya ku potong. Nah tadi sebagai tangannya. Kenapa kok? Tidak. Bilang coklat bukan semarin coklat. Baru di situ orang pencari atau pencariannya itu di pengajian. Iya, wajar. Oh sama biasa ya, tapi bukan ada aku jadi situ yang nggak main juga saya main bola tapi di sawahnya orang sawahnya padinya orang main bola di situ di sawah-sawah tuh kan kecil ada orangnya datang marah dembe tanaman meninggal muka sekarang adalah almarhum dembe tangan ada membeta di beta sama karang nali ya gitu ya maunya namanya Deng Abadi abadi. Ya lanjut ke. Ndak frame ko ya kalau di situ kan. Data itu marah. Untungnya ini temanku tak jatuh tak duduk karena langsung begini. Oh iya, itu ngeri sekali. Iya, langsung itu mama marah datang bawa parang karena di sawana gitu. Jadi tapi bahasa Makassar kita jangan ada terlalu ku mengerti apa bilang jelas. Kentari bilang marah-marah karena lari sambil bawa parang. Iya, enggak ada orang marah. Kalau sambil iya tuh, enggak ada orang marah-marah baru bawa parang. Berparangnya dia dari parang tantale kan gitu. Enggak marah. Kayak enggak marah. Saya baru menang undi. Tidak mungkin lah bawa parang itu tidak. Langsung tidak begini. Tarik marahnya iya. Langsung begini di pos-pos ada tuh rumah-rumah sawah biasa. Nah kasih begini tak jatuh temanku itu di tian-tian dari rumah sawah ya kena begini. Parang itu. Iya. Enggak lari. Kau tahu alasannya sekarang kenapa Dembeta mati? Kau tahu? Saya tanya ke ini. Tidak. Kau tahu? Kebetulan itu rumah-rumah sawah yang punya orang Rewato namanya Den Rewo. Jadi pas dipotong ngas. Udah pernah ke saya bapak Dembeta. Kenapa kau hancurkan gubukku?
rumah Queen. Kebetulan dia kata samurai Jepang dari Dembeta. Pantas pas ku pulang ada suara ting ting. Itu sih ting. Tidak lah kena aja lah. Semoga Dembeta diterima. Diterima apa dulu? Lu kira melamar kerja? Semoga diterima. Astagfirullah. Itu kalau yang pengen jadi yang rewat. Yang anu aja yang nalewati siapa namanya? Dembeta. Nalewati Dembeta sumpah. Nakasih begini katanya. Anjir. Dembeta yang resmi tiba-tiba kayak Kimetsu no yang ada suara-suara. Iya ada pernah pesan begitu persis dan Rio. Itu kalau SD kurang jika ya, nah SMP ada lah SMP. SMP mah sama pesantren apa mah? SMP sampai SMA pesantren. Kejadian memalukannya ke apa begitu di situ? Jarang sih saya kan yang mandi kok bersepuluh satu WC. Nah itu bukan enggak termasuk kenakalan gitu tapi yang kasih apa namanya yang kasih anu saya di pesantren dulu tuh kan biasa mandi kayak kayak satu kamar mandi 3 orang ki masuk telanjang semua dong ini. Iya. Kenapa kalau pada saat mandi gitu ada ustaz biasa datang kayak maksudnya kayak sweeping mandi telanjang nih. Jadi nelarang orang mandi nelarang orang mandi telanjang tuh. Oh, nelarang mandi telanjang. Iya, nelarang mandi telanjang tuh harus pakai celana tuh. Biasa kalau sweeping itu, biasa kalau sweeping masuk di kamar mandi. Nada pakai yang telanjang. Burung nada tarik keluar. Kamar anjing. Bisanya kok tarik burungnya orang keluar kamar. Nada tarik, Bang. Baru kan WC. Baru kan serius kayak ini ada pembina pesantren kok dulu tuh, tapi dia sekarang pindah di baru di Mangkoso. Di Mangkoso sekarang. Dulu ada. Baru kan pesantrenku itu posisinya tuh apa namanya? Masuki WC itu 2. Yeah. Jadi 2 pintunya. Nah, di tengah-tengahnya tempat kosong. Jadi biasa kalau misalkan yang tempat kosong ini di sini orang-orang antri toh. Yeah. Jadi ini orang yang mandi di dalam nih. Nah, ada nih ustaz biasa masuk tuh si pintu. Ini yang di kamar mandi. Nah, tutup pintu balas si pintu tengah-tengah. Ini yang kurma aja sih di tengah-tengah sini. Buka kita lo pintu. Mau masuk. Telanjang masuk. Kebayang itu di tengah-tengahnya tuh buka kicat itu pasrah mah. Di dalam keluar ke anjing. Maksudku saya ini ustazku tuh apa lu pikir yang tarik burung tas sampai keluar asrama? Baru tuh enggak masalahnya keluar dari asrama tuh pintu asrama di atas itu jendela musola. Ada perempuan dong biasa aduh. Tapi kalau saya menurutku ada tujuannya itu. Apa? Pertama diajarkan kita untuk disiplin. Kan iyalah mengikuti aturan toh, mengikuti aturan. Dan pertama kan memang tidak boleh cuma ditelanjang meskipun sesama jenis dan itu harus memang ditekankan saya kurasa. Enggak, yang di pesantren tidak dulu. Karena yang paling parah itu sebenarnya bukan dari siswanya, dari ustaznya. Jangan sampai dia kelupaan dia lagi matar itu. Natar memang baru dia bilang, aduh ada rapat di kecamatan. Ini motor tapi sudah mau papa masih pegang timba masih pegang timba itu ada alat sabunnya sih itu papa tolong dulu pak saya mau mandi pak dulu sempat berhenti di lampu merah. Dia juga kecapean udah berteriak dulu jalan dia lagi baru lanjut papa saya kebayangkan tuh yang kan satu kamar mandi bertiga telanjang biasa sama-sama tuh santai aja pas di kamar ke bertiga yang mau pakai baju jangan kuliah kak malah telanjang kenapa masalahnya mau kuliahnya aja di WC kenapa tiba-tiba di kamar malu tadi sama jadi kenapa kalau pesantren pasti banyak tuh itu aturan-aturan begitu baru ada temanku biasa kan kalau jam mandi kan itu biasa sebelum maghrib atau sebelum sholat duha tuh kan biasanya sholat duha dulu orang kalau mau pergi sekolah tuh sholat duha dulu tuh. Nah, pernah ada temanku ini ranjang pesantren kan tingkat 2 begini tuh, tingkat 2. Nah, posisi ini di tingkat 1-nya di bawah kayak begini. Ada temanku mau ambil barangnya di tingkat 2. Telanjang dong dia. Tergantung dong burung. Saya di tingkat 1. Apa
Ya, bisa nggak tahu, bisa nggak? Senior kalau ini, senior di pesantren tuh, ku pegang begini turun. Bukan kok iseng itu, ndak bangun pagi kok tuh, ndak mimpi ini. Ada barang mau ngambil di tingkat 2 iya, tuh. tapi Kenakalan yang sih. Temanku ini ya, yang nakal, bukan saya toh, bukan saya. Di pesantren juga. Di pesantren kan dilarang keluar-keluar toh. Iya. Nah ini temanku waktu itu ada konser The Titans. Titans. Peter Pan KW. Bukan. Iyalah, dibilang iya. Karena Anu. ada pecahannya Peter Pan pergi ke The Titans. Andika, iya. Andika Mahesa. Iya. Bukan. Saya The Titans bilangnya band Akatsuki. Andika Pratama berarti kalau bukan Andika. Kalau tuh orang-orang yang berkhianat dari bandnya. Oh iya, ada macam-macam bandnya tuh. Ada orang-orang yang berkhianat dari bandnya tuh. Nah, jadi ada konser The Titans tuh. Bukan. Ada konser The Titans. Malam jadi habis isya kayaknya itu. Jam 10 panjat pagar ini. Panjat pagar di temanku. Tapi ini pembina aku tuh cari memang nih. Bilang mana ini? Berapa orang cari itu toh? Ditahu bilang pergi anu tuh ditahu. Ditunggu pulang konser. Ditunggu pulang nonton konser. Cuma yang ndak habis pikir kata ditunggu ini sama Ustaz. Jadi ini temanku datang itu dari nonton konser panjat pagar di belakang. Ini Ustazku menunggu mi yang kayak ini pagar tuh ada mi di bawah dia. Ada mi di bawah dia menunggu. Ada mi di bawah dia menunggu tuh. Tapi pakai ninja. Yang pakai sarung tuh bro kayak pencuri matanya lucu. Kenapa begitu kok? Pendalaman karakter. Iyo. Masanya diperhatikan sama semua siswa begini. Dia jadi tengok di situ tapi ada sini. Tapi gelap gimana itu Pak? Dari mana kok nonton konser The Titans? Berapa lagu nih? 10. Ada rasa ini? Ada. Itu gimana tahu? Rasa ini tamu. Kira-kira nggak mau. Untung saya kira dia lupa. Kan SMP apa di SMP saya anu dia. Itu kenakalannya temanmu. Bukannya juga kau. Bukan. Tapi mau cerita teman terkenal ke dia. Iya, siapa namanya? Siapa kita angkat semua ini tante? Saya dulu anu dia apa? Main petasan subuh-subuh SMP main ini. Toh? Datuk kayaknya sementara berkembang biak ini di dekat rumah tuh subuh-subuh petasan korek-korek. Apa berkembang biak ini? Suami istri. Oh, kenapa? Iya. Oke. Tapi bulan puasa subuh-subuh. Belum imsak. Tidak, sudah imsak. Iya. Saya pikiranku bilang berkembang biaki karena pas marah-marah keluar pakai dalam ji. Ada begitu di sudut di perempatan di rumah sudut. Saya memang. Seke tapi mas naruh ke celana ya namanya celana. Main petasan petasan rekor yang iya. Takut main saya, tapi yang kutemani kan agak lebih tua dari saya toh, SMA media begitu. Udah apa aja, tidak santai mau kata sama adikku ini toh, yang bungsu. Pak mau keluar, woi siapa itu anu? Keluar ke pakai celana dalam juga marah. Lari mungkin naburu ki pakai celana naburu, putar masuk di luar masjid begitu. Nggak masuk di luar masjid karena pakai celana dalam juga. Jadi kembali putar kasih jauh. Ketemu aja lagi di jalan. Ketemu pura-pura mendang mas gosan nih kayak jalan satu aja. Dulu kita di anak-anak sini kesempatan. Anjir, bisanya. Dari dulu. Anjir bisa bagus tuh pengaturan nafasnya nih. Santu menyangkau di sini. Dari apa tadi? Tidak. Anjir tetap gitu kan. Itu jantung. Kalau saya saran gue tuh. Maksud gue tuh kalau waktu itu pada saat nak kejar kau tuh terus tiba-tiba ketemu sama dia. Kenapa kok? Nak kejar kolor hijau. Kejar sama kolor hijau. Ada kolor hijau di belakang lihat sebentar. Baru itu bapak-bapak. Hijau. Hijau merah aja saya. Merah aja. Saya kira ya alasan mulai. Tapi selalu sama pengaturan nafas. Kan dia bisa langsung netral. Weh kalau seandainya yang dia ada yang kayak orang mau mati kalau di sinetron.
Oh, sakaratul maut. Iya. Dia langsung dia stabil. Dia langsung pantas awet muda. Aslinya dia orang dia bisa dia tahan napasnya begitu. Masalahnya tuh, masalah tekanannya ini Pak. Tekanan dikejar tuh sama tekanan takut dipukul. T2 bisa stabilkan langsung. Jauh jaraknya karena sempat jadi dia pulang ambil sarung dulu. Kukira sampai seterusnya dia dapat kan masuk di lorong masjid saya ini. Tidak ikut memang memburu di situ, pulang mengambil sarung karena pakai jam dalam itu. Jadi mutar ke satu lorong begini. Pas kok mutar satu lorong ketemu mak pakai sarung dia di situ. Nggulung sarung dia bilang. Dulu kita di anak-anak di sini kasih meletus petasan. Tidak, baru mau ke masjid sekali ini. Ngeri. Tapi yang kubayangkan tuh. Yang kubayangkan mah dulu. Nah, yang kubayangkan tuh nak kejar kayak ini pakai celana dalam tuh. Pas masuk mau ke lorong, kayaknya pulang bisa. Pulangnya bisa nagurung sampai sini nih. Biar bisa lari kencang tuh. Jadi nagurung sampai di sini. Saya bukan. Saya sampai pahan aja nagulung. Saya tolongnya. Sama aja kelihatan tulisannya Artop. Saya yang ku dapat tuh alasannya anak-anak sebenarnya lari bukan karena ini bapak-bapak besar badannya terus pakai celana dalam. Tuh kan begitu juga. Cuma dia pakai celana dalam tapi burungnya keluar. Ya aku begini. Om gila. Gila. Sama. Bukan kenakalan kayak itu dilarang memang pergi mandi tuh, tapi ikut sama kenakalan itu lewati batas. Kan tapi ikut sama kakak sepupu. Ada tuh jembatan yang kalau dari Popoki mau pergi di Samata. Oh, iya Samata. Iya, di situ. Di situ dulu mandi hujannya. Di situ mandi di kanal tuh. Pergi semua mandi ini kayaknya kalau para remaja mandi ikut juga biar remaja. Biar saya dibilang ke remaja karena dia kan kalau dia bilang remaja kan enggak mau aja. Karena dia kan SMA semua SMA. Dia bagaimana bentuknya SMP ini orang. Oh, jadi waktu itu kau masih muda kok yang mau dibilang remaja. Anak bawang. Bukan yang dari sini terus mau dibilang remaja. Masih anak-anak baru mau bergabung. Kecuali dia sekarang di lingkaran tak. Ya. Saya kira begitu. Bukan. Gitu. Lanjut. Dilarang nggak pergi, bilangnya mau pergi situ toh, tapi tetap pergi situ. Jangan kau di pinggir karena di pinggir bekas kerokan toh, masuk angin jadi ada kerokan. Tidak kerukan. Keluar. Terus kerokan toh. Saya jalan ke pinggir hampir ketenggelam. Jadi toh begini dia di pompisan dulu toh. Kok kira semuanya? Bukan pisang aja. Bukan pisangnya. Kok gitu? Ada batang pisang. Belum pian masih panik atau papan. Tapi sudah nih. Disuruh mana itu? Mau kota? Mau bukan ujung-ujung naik mak ada temanku Mujak kayak namanya itu Mojako tuh ada film Mojako. Dia datang bapaknya jadi ditarik juga pulang telanjang dia sambil dipukul-pukul timbang. Aduh bunyi tong. Tapi pernah juga saya dulu mandi di situ di sungai itu kan di dekat rumahku ada jembatan tuh ada sungainya. Oh mandi iya. Mandi. Pokoknya pembahasan terakhir ini mandi nah karena ini habis ini pada mandi itu ada biasa tuh kalau mandi kayak bakal lempar pasir gitu. Iya. Temanku dan lempar pasir ada batu di dalamnya tuh. Aduh. Ada batu pas kan lempar tuh kuliah gitu batu datang kayak kuliah datang deh dia bisa menghindar mau milih apa tuh dia kena dengan kepala. Saya kira kau bilang ini takdir Allah. Deh kuliah gitu batu terbang tuh sama pasir kayak bagaimana kak kayak anime itu yang bagaimana kayak nuliki pasir begini tuh tiba-tiba berhamburan baru nuliki ada batu di belakang kenapa ada batu dia hantam kepala aku cuma tidak mau bilang dilempar ke batu jadi pulang ceritanya aku bilang kenapa itu kepalamu jatuh dari sepeda supaya lebih keren. Masalahnya tadi bingung mamanya sepedanya siapa aku pakai dari sepeda dan dia temanmu punya jatuh dari sepeda berdarah mesin itu. Saya juga ada mandi iya. Kan teman saya dilarang begitu sama macetku dan kuturuti toh
lagi-lagi yang beraksi ini temanku, bukan Ridwan itu SMP SD aja ini. Jadi dulu ada di dekat rumahku kayak pondasi. Cuma karena sering hujan jadi kayak kolam ki. Iya, pokoknya jadi kayak kolam ki. Jadi setiap pulang sekolah di situ singgah temanku main-main. Turun, mandi. Saya enggak pernah turun. Kulihat di mereka senang karena dilarang atau kupikir deh dicambuk kayak ini macetku. Satu minggu itu awalnya, pi mandi. Pertama sedikit, lama-kelamaan hampir semua laki-lakinya mandi. Nah, hari ke-7 alasan mereka berhenti mandi. Toh. Kan banyak cenggondo, lama-kelamaan diangkat kita cenggondo. Lama mindahin perasaanku hari pertama ji. Toh, diangkat cenggondo. Ternyata full tai di ujung-ujungnya cenggondo. Jadi selama ini seminggu mandi kok sama tai. Saya jadi takutan. Anak-anak tai. Kok udah pernah turun kau? Pernah turun. Nah, jadi besoknya baku di kata-kata itu yang aja pertama bilang, ada tempatku seru. Dikata-kata dibicara kotor. Saya begitu pernah ya kayak X0. Yang batu. Pertama. Pasir saja menyuruh. Ih, batu deh Pak. Saringan. Kena jemaah. Nama saringan teman-teman buat yang nonton anime. Buat yang nonton anime saringan. Untuk Naruto. Saringan juga tidak ada. Naruto itu tidak berlaku di kau. Begitu memang. Nggak apa-apa jadi nakal kok dulu toh. Iyalah. Supaya ada nanti cerita. Jangan kayak saya tuh temen ceritanya mami teman-temanku kuan. Tapi dia juga nakal sampai berlebihan batas tuh kayak anak-anak zaman sekarang. Itu nakal-nakalnya kelewatan. Tidak juga ada dia masih kayak berlebihan batas kayak masih SMP kok terus merampok Bang B. Langsung malah bagi tugas gitu, ada yang merampok, ada yang hack anunya, ada yang hack komputernya. Masalahnya bikin email saja dan masih bingung baru mau BI. Tiba-tiba mau rampok BI. BI loh ini. Bukan pusatnya. Anjing yang paling besar nih. Bisanya aku pikir orang merampok BI SMP. Masalahnya pagi-pagi ke kumis palsu ditanya. Baju masih ada merampok BI. Karena pasti semua orang nakal. Iya, semua pernah nakal pada. Kayak begitu ada gitu istilahnya, nakal dulu baru sukses toh. Ada takut begitu di penjara. Baru itu semua nih cerita di dalam penjaranya. Nakal dulu baru sukses. Suksesmu. Penjaranya hukuman mati. Sukses apa hukuman mati? Duluan ketemu malaikat sukses tuh. Sukses apa? Duluan ketemu malaikat sukses. Masalahnya tuh sebelum dieksekusi mati kok ditanya gimana? Apa permintaan? Biarkan saya ceritakan dulu sama teman-teman saya. Catat dulu itu untuk jadi mati. Iya nah, banyak kudapat ini. Oke, sudah. Ya pokoknya enggak apa-apa nakal kok yang jelas jangan berlebihan dan bisa kau bertanggungjawabkan. Itu Ji, sebenarnya bukan kalau nakal itu pasti mau berlebihan. Kau rasa? Belum tentu yang lah. Ada pasti nakal itu melewati batas. Iya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kayak apa lagi? Yang nakal habis makanan saya tidak mau, saya memberontak. Bukan nakal itu. Itu memang kau mau dihantam memang sama mamamu halal dihantam halal. Kalau anak-anak biadab setengah mati cari nasi badannya sendem mau dihantam kau harus. Oke. Thank you. Nanti kenakalan di era SMA apa enggak? Oh jangan sampai yang tadi saja, kasihan dari Tuhan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like. Sampai podcast Mas. Bukan jangan ada itu podcast. Ada podcast. Memang itu mau aku promo. Oke, kalau gitu terima kasih. Thank you. Sudah nonton terus.